Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Kecil Rafael dengan NIM 1123031 dari Prodi satu Informatika Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode praktikum SPT, yaitu modul asynchronous programming, di mana di sini kita diminta untuk eh, membuat sebuah program eh, yang buat yang mengimplementasikan simulasi event loop. Nah, jadi di sini saya bagi jadi 5 demo atau 5 bagian, di mana eh, untuk simulasi asynchronous programming ini saya menggunakan library Asyncio. Di sini saya import dulu untuk memahami bagaimana event loop bekerja. Yang pertama ini kita perlu mengetahui sinkronos dan asinkronos, di mana di sini yang pertama itu merupakan demonstrasi sinkronos, di mana di sini bisa dilihat di sini bahwa di sini saya menggunakan time sleep seperti yang terlihat pada output, di mana setiap tugas harus menunggu tugas sebelumnya selesai dan total waktu eksekusinya adalah akumulasi seluruh durasi, yaitu sekitar 6,30 second. Ini tidak efisien karena CPU hanya diam menunggu. Sedangkan demo yang kedua atau asynchronous dengan event loop eh, menggunakan Asyncio Gator, di mana tugas-tugasnya dijalankan secara bersamaan, di mana saat satu tugas bertemu await Asyncio Sleep, event loop beralih mengerjakan tugas lain, di mana total waktu hanya 2,02 detik, di mana ini mengikuti durasi tugas terlama. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah simulasi web server request handler, di mana kita mensimulasikan sebuah web server dan menangani 8 request sekaligus, di mana setiap request itu memerlukan data dari database dan API eksternal, di mana saya menggunakan Asyncio Gator untuk dalam fungsinya proses request agar pengambilan data database-nya dan API dilakukan paralel untuk setiap user, di mana pada outputnya di sini dapat dilihat meskipun ada 8 request dengan total beban input output yang besar, servernya menyelesaikan hanya dalam 2,30 detik, di mana ini jika dilakukan secara screenshot akan sinkron akan memakan waktu lebih dari 20 detik. Selanjutnya itu adalah callback style async, di mana di sini menggunakan asyncio call letter, di mana ini menunjukkan bahwa event loopnya memiliki antrean FIFO atau first in first out berdasarkan waktu jadwal. Misalnya meskipun timer 1,5 S tidak daftarkan terlebih dahulu, timer 0,5 S tetap dieksekusi lebih awal karena waktunya lebih dulu tercapai. Bisa dilihat pada demonya ini, di sini kita menggunakan Asensio create task, di mana ini kita menjadwalkan coroutine-nya agar langsung berjalan di background, di mana kita melihat tiga worker A, B, C bekerja secara bergantian atau interleaving, di mana saat worker A sedang sleep, event loop langsung memberikan jatah eksekusi ke worker B. Yang terakhir adalah task dengan Asensio create task, di mana eh, oh, sorry, tadi yang di callback style-nya itu eh loop call later dengan first in first out. Nah, untuk apanya, kretasnya itu menggunakan sistem worker ABC, di mana kita melihat tiga worker ABC bergantian, di mana satu worker A sedang sleep, event loop langsung memberikan jatah eksekusi ke worker B. Bisa lihat di sini sih, di saat worker A mengerjakan kompresi file, worker B mengerjakan parsing CSV, worker C mengerjakan render PDF, dan selanjutnya. Untuk ringkasan konsep event loop-nya sendiri, bisa lihat di sini bahwa event loop-nya itu yang pertama memeriksa task atau callback yang siap dijalankan, lalu menjalankan task hingga ada await, lalu saat await
akan ada simpan state dan mengambil task lain. Dan saat input output selesai akan mengembalikan task ke QW dan mengurangi dari langkah satu. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.